Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi saya masih berada di Masjid Lause, masjid ikonik di Jakarta nih, Masya Allah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Yusman. Yusman, ya. Masya Allah. Saya sebetulnya belum ustadz nih, masih kalau istilah masih prostat. Oh, prostat. Proses jadi ustadz. Oh, proses jadi Ustadz. Ada lagi istilahnya. Boleh juga ya, boleh juga ya. Nanti kalau gue dipanggil Ustadz, gue jawab gitu aja ya. Gue masih prostat. Masya Allah. Ya. Pak Yusman sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Pak Yusman ini kan di Masjid Lause ini sebagai apa, Pak? Kalau ini sebagai humasnya masih Humas. ya. Wah, sudah berapa tahun, Pak? Baru 31 tahun. Baru, belum 30. 50 tahun, Pak. Belum. Berarti baru. Baru. Masya Allah. Pak Yusman dulu ceritanya bagaimana kok bisa jadi humas di sini itu gimana? Ceritanya panjang atau pendek, Pak? Bisa panjang, bisa dipendekin sedikit. Oh, bisa pendek dikit ya. Ya, Jangan terlalu panjang, Pak. ceritanya itu memang saya itu masih mudanya itu dikenal tuh suka apa di istilah teman-teman istilahnya hobi koleksi masjid gitu. Koleksi masjid. Jadi saya itu kalau ada masjid-masjid itu pengen tahu, pengen datang, paling enggak pengen sholat lah di masjid itu. Oke. Nah, suatu saat itu Saya pikir koleksi masjid, beli masjid. enggak Waduh, koleksi sholat-sholat di masjid-masjid gitu. Jadi kalau Oke. dengar ada masjid apa tuh, biasanya saya sempatkan datang. Masya Nah, Allah, itu namanya menyebar apa ya? Atau cari pahala ya, ngumpulin itu. pahala yang sholat di mana-mana gitu. Suka ngobrol Masya ada Allah. dengar masjid yang apalagi dengar namanya apa masjid Lause. Wah, ini aneh juga kan namanya. Wah, saya cari di mana? Oh, Dapat, oh di sini. Nah, waktu itu saya datang ke sini, ya ketemu sama pengurus-pengurus ini, ternyata ya nyambung kayaknya dengan, wah langsung diajak gabung di Masjid tahun Lause. berapa itu, Pak? Itu tahun 1994. 94. Kan ini berdirinya 91 ya, Waduh. Ini 1991. berdiri 91. Nah, saya 94, begitu habis diresmikan Pak Habibie, saya berita ada di media massa di koran gitu, saya baca ada Masjid Lause, saya pengen tahu kayak apa ini Masjid Lause. Oke. Nah, begitu saya datang, ya alhamdulillah, begitu ngobrol sama pengurusnya, ya udah sekalian diajak gabung di sini. Gitu. Ya. Masjid Lause ini berdiri 91. Iya. Pendirinya siapa, Pak? Pendirinya itu berbagai tokoh ormas Islam. Jadi ada dari NU, Pak Kiai Liapi, ada dari Muhammadiyah, Pak Lukman Harun, gitu. Dari Al-Wasliyah itu Pak Yunan Nasution, dari kami itu ada Pak Mi Idris, gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya dari ormas Islam dan dari tokoh-tokoh Cina Muslim. Oke. Pak Yunus Yahya, Pak Ali Karim, dan lain-lain lah itu ya. Sampai Antonio. Nah, itulah bersepakat mendirikan Masjid Lause di tengah-tengah namanya daerah Pecinan ini. Pecinan dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang agama Islam pada saudara kita dari kalangan keturunan Tionghoa. Karena Pak, sorry Pak, ini dulunya ruko ya Pak ya? ruko. Terus ceritanya gimana? Ruko Sewa, sewa. beli kan? Ruko itu pertamanya sewa. Yang sewa siapa? Ya pengurus ya, pengurus pendirinya itu saya itu menyewa satu ruko. Nah, nekat aja dijadikan masjid. Pada satu sewa nih. Oke. Kalau misalnya nggak diperpanjang ya tamat juga masjidnya. Selesai. Ya. Tapi alhamdulillah tempat perkembangannya pemilik rukonya itu menawarkan pada pengurus beli aja dah katanya. Oke. Lantas pengurus belum punya dana nih. Carilah siapalah donatur yang kira-kira bisa bantu beli masjid ini, ruko ini untuk jadikan masjid. Nah, singkat cerita itu dapatlah waktu itu yang ini Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Waktu itu Pak B.J. Habibie sebagai ketua ICMI, Menteri Stek juga waktu itu, dia belilah ruko ini lantas dihibahkan kepada Yayasan Haji Karim UI. Namanya yayasannya ini Yayasan Haji Karim UI. Iya. Nah, itu dihibahkan dan Pak Habibie yang menandatanganin peresmian masjid ini diresmikan jadi Masjid Lause. Tadinya belum seperti ini, masih ruko biasa. Waktu dibeli sama Pak B.J. Habibie itu masih satu ruko atau sudah dua ruko? Masih satu ruko. Satu ruko. Nah, perkembangan berikutnya itu tahun berikutnya ruko yang sebelahnya ini menawarkannya untuk dibeli juga. Gitu. Pengurus cari lagi donatur siapa yang mau beli ini. Waktu itu Pak Bambang Wiwoho, seorang ya pengusaha lah gitu ya, dia yang salah satu pendirinya juga. Nah, dia yang beli, lantas digabunglah. Ini ruko ini dibongkar, dibuka, nah saya dibikin seperti saat ini. Jadi suasananya ini seperti kita untuk mempermudah saudara kita dari kalangan turunan Tionghoa itu untuk datang ke masjid, tapi merasa nggak datang ke masjid. Karena suasananya kan kayak datang ke kelenteng. Pak, tadi teman saya ke sini Pak, nyari Masjid Lause. Udah lewat sini sangkain kelenteng Pak, dia lurus lagi. Betul. No, right. Betul.
kita juga pernah kedatangan seorang apa nih ya, encim lah gitu. Oh, encim. Datang sini kiranya kelenteng dan datang langsung hiu aja. Pernah juga kejadian ada hiunya. Bukan encimnya datang. Oh, dia bawa hiu. Makin hiu. Waduh. Begitu ini masih oh ya salah. Terus dia pegang hiu, mana patungnya, orang nggak ada patungnya. Dia datang ke masjid. Dikasih tahu ini masjid katanya. Jadi jangankan yang ini ya, yang itu aja salah masuk juga, tapi nggak ada masalah. Kita memang masjid kita salah satu yang terbuka untuk saudara kita dari kalangan Muslim yang mau datang ke sini. Alhamdulillah kita sangat welcome sekali, sangat menerima sekali kehadiran mereka itu. Masya Allah. Nah, ini nama Lause ini dari mana, Pak? Nama Lause itu pertama dari nama jalannya dulu. Jalannya ke nama Jalan Lause. Di daerah Pasar Baru ya. Nah, ini jadi ya udah sekalian aja ini karena tadi orang kita menyampaikan ini ke kalangan Tionghoa, ya ini kayaknya cocok nama Lause ini ya. Familiar kan sama mereka ya. Enggak, jangan salah sangka. Orang sangka kan Masjid Lause itu berarti namanya Lause gitu. Nama pendirinya gitu. Nama jalannya. Tapi ternyata Masjid Lause itu diambil dari nama jalan ini berada. Ya. Nah, dan ternyata Lause itu ya memang artinya bagus juga. Kalau kita terjemahkan katanya itu artinya tuh ustadz atau guru gitu. Jadi ya ternyata bagus juga kalau masuk lah ya. Ya. Nah, itu sekelumit sejarah berdirinya Masjid Lause ini ya. Masya Allah sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di sini. Dan ini bisa menjadi tempat syiar Islam di daerah sini ya Pak ya? Di daerah pecinan ini dan juga kita dikenalnya itu tempat orang-orang khususnya dari kalangan Tionghoa itu untuk bersahadat, untuk menjadi mualaf gitu. Untuk dari saudara-saudara yang dari kalangan Tionghoa biasanya mereka direkomendasikan kalau pengen bersahadat masuk Islam menjadi mualaf biasanya ke Masjid Lause. Ribuan lah yang masuk Islam. Ya, Masya Allah ya. Dan juga ini Masjid Lause nih boleh dikatakan bisa jadi tempat tujuan wisata nih Pak kalau di Jakarta nih. Betul, di Kementerian Pariwisata ini Masjid Lause dimasukkan salah satu wisata religi Masjid Lause ini. Di samping itu kita Masjid Lause ini dikenal juga sebagai masjid tempat pembauran. Jadi kita sering sekali kedatangan teman-teman kita dari komunitas kebinekaan, lintas agama, lintas suku datang ke sini kita berdiskusi tentang masalah pembauran tadi. Jadi kita bagaimana Masjid Lause mencontohkan bagaimana Indonesia itu sepertinya harusnya begini. Kita tanpa membedakan etnis apa, suku apa, agama apa, kita bersatu sama-sama. Karena memang Islam kan tidak membedakan etnis. Betul. Kita ini. Terus Masjid Lause ini berarti sekarang di bawah Yayasan Haji Karim Uy Cheng He. Nah, kenapa nama Pak Karim Uy Cheng He diabadikan lah sebagai nama yayasan? Pak Karim Uy Cheng He ini dikenal di Indonesia sebagai tokoh nasional. Beliau orang turunan Cina, dia menjadi mualaf, tapi dalam waktu singkat sudah menjadi tokoh agama, dia pimpinan Muhammadiyah. Kedua beliau ini nasionalisnya cukup bagus, karena waktu itu zaman penjajahan itu beliau berteman akrab dengan Bung Karno, dengan pejuang-pejuang Indonesia, dan beliau ini dikenal sebagai konglomerat pada itu. Karena dia lah pendiri pertama BCA, Bank BCA ya, pendiri pertama. Jadi waktu itu pejuang-pejuang Indonesia itu banyak yang dibantu, dimodalin lah oleh Pak Karim, sehingga nama beliau itu dipakai lah sebagai nama yayasan ini, dan mereka memberikan keteladanan pada generasi berikutnya. Ini contoh lah seperti Pak Karim Uy tadi. Kita tinggal di Indonesia, kita harus punya jiwa nasionalis, berjuang untuk Indonesia. Gitu. Berarti Pak, Masjid Lause yang di Bandung dan di Cirebon itu adalah betul satu yayasan kita di bawah Yayasan Haji Karim Uy. Kita masih di Bandung berdua, yang di Cirebon ketiga. Gitu. Jadi di seluruh Indonesia baru 3 Pak? Baru ada 3, insya Allah. Kita akan punya cita-cita di mana daerah-daerah yang ada daerah pecinannya yang ingin dibuka akan masjid, insya Allah kalau ada rezekinya bisa dibuka lagi masjid. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Di setiap kota besar di Indonesia sih saya rasa ada pecinan. Nah itu dia, kalau ada di sana nanti minta ada rezekinya bisa dibuka lagi. Oke. Dan statusnya itu awalnya seperti sama di sini, kontrak dulu. Sewa dulu ya. Sama sewa dulu, di Bandung juga kontrak, akhirnya ada donatur lah gitu, di Cirebon tuh statusnya masih kontrak. Berarti nanti kalau di Pecinan Semarang misalnya, ada ruko mau disewain atau boleh aja, boleh ke situ ya? Boleh. Jadi masih atau di Surabaya, iya boleh. Atau di Medan, boleh. Sewa dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, status sewa dulu, tapi setelah orang melihat, oh ini banyak manfaatnya, mungkin akan ada yang masuk lah itu yang untuk memberikan donasi untuk beli gitu. Oke, ya. Ini ya. Yang saya lihat Pak ya, yang saya lihat di Masjid Lause yang di Jakarta, di Bandung, yang di Cirebon saya belum pernah. Ciri khasnya itu kan warna merah.
itu memang udah ciri khas dari pendiri atau gimana, Pak? Enggak juga sih kalau ciri Enggak khas juga. apa itu sebetulnya diserahkan aja kepada masing-masing. Cuma kita itu punya satu ikon aja supaya dikenal orang seperti apa sih masjid. Oke. Karena kalau kita mau bersaing dengan masjid-masjid pada umumnya, ya kita masjidnya apalah rukoh, nggak ada nilainya. Jadi bagaimana supaya orang bisa menoleh lah, melirik kita untuk mau melihat Masjid Laos itu seperti apa? Walaupun orang nggak apa-apa kita. Ya, Tapi gara-gara warna merah itu orang banyak itu sangkanya dia kan. kelenteng, Pak. Ya Gitu. benar orang bilang, wah ini kayak kelenteng. Ya udah jadi kelenteng orang itu. Jadi ya kita tujuannya seperti itu aja. Bagaimana kita bisa orang tertarik kepada kita walaupun kita Iya, iya. kita bersaing dengan yang lain nggak bisa. Ada Tapi yang yang jelas, Masjid Kuba Mas kita nggak punya dan seperti itu ya. tapi yang jelas Pak, walaupun masjid ini bercorak Cina atau bercorak Tionghoa, tapi kan siapa saja boleh Boleh bang. sholat di sini kan. Boleh bang. Siapapun juga, bahkan yang bukan yang Islam pun datang sini banyak. Kita Oh, gitu? berdiskusi tentang agama, Oh, kita ada. tentang pembauran, tentang kebangsaan banyak kita berdiskusi. Oh, Kita- Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, Mahasiswa juga banyak yang bikin skripsi, masih Kesini? banyak sekali. oh aduh keren. Sampai S3 pun, yang ngambil doktor pun ngambil tentang Ada Masjid juga? Lause ada. gitu. Oke, ya ya, keren, keren, keren. Iya. Tapi kalau yang belajar kristologi sini belum ada ya Pak ya? Kristologi mungkin perorangan aja Oh, mungkin ada. perorangan. Kalau saya ini belum nih. Ya, 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 Masya Allah. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Lausa ini kepada masyarakat sekitar sini, Pak? Kalau kepada masyarakat sini, alhamdulillah keberadaan kita sangat diterima dengan baik ya. Ya. Alhamdulillah lingkungan sini menerima kita dengan baik, bahkan bersyukur dengan hikmahnya banyak sekali dengan adanya Masjid Lause ini. Tadi tempat ini mungkin cuma tempat biasa, sekarang dikenal bahkan sampai ke dunia Ya. internasional kenal Lause, Ya, ya. diterima dengan baik. Nah kita banyak sekali memberikan sumbangsi pada lingkungan kita, kita bermanfaat, kita memberikan kegiatan sosial, misalnya kita memberikan pengobatan gratis. Ada ya? Ada walaupun beda agama, beda apanya kita ada, kita layani dulu tidak ya. masalah. Ada kejadian bencana alam, banjir, kebakaran, kita ikut bantu berbakti sosial itu. Sunat masal ada Pak sini Pak? Sunat masal belum. Oh belum. Karena kita sunat masal nih udah dewasa, bumbunya malu udah keluar ini. Ya, kalau mau alat biasanya sunatnya tuh ya di tempat-tempat. Kalau masal kayaknya gimana? Iya. Ini ada ketua DKM-nya nih. Iya. Waduh. Ini boleh nih dipikirkan sunat masal loh. Nggak apa-apa. Kalau masal repot nanti kalau sunat masal udah dewasa semua. Gini Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Kita hanya berbagi pengalaman. Iya. Saya pernah ke sebuah masjid di daerah Bogor. Mereka rutin Pak mengadakan sunat masal. Iya. Karena memang di komplek rumah yang ada masjidnya itu ada seorang dokter yang juga menghibahkan keahliannya untuk sunat. Jadi sering rutin mengadakan Bagus, sunat bagus. masal di situ. Oh bagus juga tuh dikenalkan Nah, kita tuh. jadi mungkin boleh iya. Bapak cari dokter yang sekitar sini dekat yang Muslim yang bisa sunat. Siapa tahu Pak ditawarkan Pak. Iya. Siapa tahu itu kan membawa kebaikan juga Pak buat Betul. orang-orang sekitar sini. Malah waktu itu pernah saya ditelepon dihubungin sama seorang yang mengaku dia adalah mualaf. Saya tanya, kamu udah berapa lama masuk Islam? 20 tahun. Belum sunat Pak. Gimana Hans? 20 tahun belum sunat. Ada. Nah, jadi ketika ada sunat masal, ya sudah tinggal saya hubungkan aja ke masjid yang di Bogor itu. Silakan datang situ. Nah, sunat kalau masal. kita adanya itu misalnya katakanlah semacam tawaran lah gitu dari Ya, Basnas. ya, Basnas itu kan ada Bisa. ada rumah sakit, ada rumah sehat ya, bukan rumah sakit ya. Ya. Nah, itu bisa mereka juga kalau ada mualaf kita, yang penting bawa piagam pengislaman dari Masjid Lause, bawa ke sana, insya Allah itu gratis. bisa. Atau kita ada yang rumah sakit Islam, kalau ada katakan saya mau alaf, biasanya dapat diskon atau paling itu Ya. bisa digratiskan juga. Kan paling tidak begini Pak, ini kan Masjid Lausa ini kan juga menerima orang-orang yang masuk Islam. Betul. Berarti kan Masjid Lausa ini juga punya kewajiban untuk membina mereka kan Pak. Betul ya, kita ada. Kalau saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf ini kan kita nggak ada masjidnya nih Pak. Iya. Kita cuma di yayasannya doang. Iya. Jadi ketika ada orang masuk Islam tempat kita membinanya dengan cara apa? Kita kirim guru privat ke rumah, kita kirim juru sunat ke rumah. Jadi sunat di rumah Pak. Itu ya. Gitu. Tapi kalau ini kan ada masjidnya, Bapak punya tempat, Bapak bisa kerjasama dengan klinik atau misalnya dokter umum yang bisa sunat. Boleh. Ya itu insya Allah mungkin sangat bagus Pak ya. Kalau untuk pembinaan kita ada sih. Hah? Untuk pembinaan sih Bisa, ada. bisa. Untuk pembinaan kita ada, pembinaan kita rutin, setiap hari kita ada, tiap kumpulnya itu tiap hari Ahad. Ahad itu biasanya Hari Ahad, malam-malam ya. kita belajar. Gitu. Iya, Jadi iya. kita buka kesempatan pada malam-malam tuh supaya dia
kalau belajar tuh nggak merasa sungkan gitu, Iya, karena iya. usianya udah dewasa, udah tua, tapi Iya. masih belajar abata gitu Iya, saya, atau iya, belajar iya, sholat, itu iya, mereka iya. nggak malu datang ke sini Guru-guru gitu. yang mengajar Iqra di sini juga udah tetap ada Pak ya? Mualaf-mualaf kita juga, yang tadinya mualaf udah bisa, Sudah bisa mengajar. ya Oh, alhamdulillah Masya seperti Allah. itu. Ya, ya, ya. Nanti gini ya Pak Usman ya. Ini siapa tahu ya Pak ya. Iya, iya. Saya juga kenal beberapa teman yang sudah menawarkan metode baca Quran dengan cara yang lebih cepat. Siapa tahu, Iya, siapa insyaallah ya. tahu nanti bisa bekerja sama dengan Masjid Lausa, bisa membantu para mualaf bisa baca Quran lebih cepat Pak. Ya. Insyaallah, amin ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah Ya, kan. ya, amin. Terima kasih nih Kodon. Nah, sekarang juga gini, Pak Yusman, ini saya pengen dengar cerita nih, pengalaman-pengalaman Pak Yusman selama jadi pengurus DKM di Masjid Lausa ini, ada apa aja nih Pak di Masjid Lausa? Ya kalau pengalaman kata suka duka itu ya, tapi saya jadi suka semua, enggak aja lah. Hilang. Yang penting suka aja semua ya, banyak. Ya. Karena kita umumnya menghadapi apa ya, keturunan Tionghoa yang masuk Islam itu, kita masih berhadapan dengan keluarga yang katakanlah dalam tanda kutip masih Islamofobianya masih sangat kental sekali. Sehingga kita sering sekali berhadapan dengan apa tadi, sering dikriminalisasi juga pernah. Digerbok polisi misalnya kan pernah. Di sini? Iya. Nyari apa Pak? Jadi kiranya beda pelaporan, anaknya diculik, dihipnotis segala macam gitu. Begitu datang polisi, begitu dibuktikan enggak, gitu. Ternyata enggak terbukti, enggak ada masalah gitu. Sampai gitu ya. Datang blok, meja pecah kaca meja kita kan, itu pernah juga. Kita kan nggak terima anaknya diislamkan, misalnya gitu kan. Pak Usman, tolong anak saya dikeluarkan Islam. Ya saya nggak bisa ngeluarkan. Kalau dia masuk Islam saya Islamin, tapi kalau keluar nggak bisa saya ngeluarin gitu. Masa dikeluarkan gimana ceritanya? Nggak terima anak saya di Islam, nggak minta dikeluarkan. Sebenarnya ya saya nggak bisa keluarin, kalau dia masuk saya bisa, tapi kalau saya nggak bisa gitu. Nah, ya. Jadi banyak kita. Yang paling penting itu ada begitu ya. Yang kali kita suka dengar ada pemurtatan. Pemurtatan itu benar nyata. Jangankan yang masih hidup, yang sudah jadi jenazah pun kadang-kadang mau dimurtadkan. Masih mau dimurtadkan? Akhirnya kita rebutan jenazah. Oh gitu. Begitu kita dengar ada mualaf kita yang wafat, tiba-tiba keluarganya akan diurus pemakamannya secara non-Islam gitu. Kita tahu, kita datang, kita usahakan untuk kita bisa urus dengan cara Islam gitu. Nah itu ya negonya agak alot gitu. Nah makanya gini Pak, mungkin gini ya Pak ya, ini juga mungkin masukan ya Pak ya. Setiap orang yang bersada di sini harus divideokan. Pertama ini videokan. Yang kedua dia harus diberi sertifikat. Betul. Kenapa perlu sertifikat? Karena sertifikat inilah yang bisa dipakai oleh si mualaf ini untuk ganti keterangan agama di KTP. Betul. Kalau nggak ada sertifikat ini nggak akan diterima Marduk Capil Pak. Nah, kita harus monitor terus si mualaf ini untuk segera mengganti keterangan agamanya di KTP. Setelah KTP-nya ganti, Bapak harus pegang fotonya. Nah, dokumen yang paling tinggi yang bisa kita pakai untuk menentukan orang ini dikubur atau diurus secara Islam atau tidak kan KTP. Betul. Saya juga pernah seperti Pak Usman. Saya sama teman-teman Muslim sudah nunggu Pak di TPU Pak. Ambulan datang, mualaf tuh Pak. Ada suaminya di situ. Suami juga ikut nunggu. Ketika datang, ya kita nego baik-baik. Tapi ketika keluarga menunjukkan KTP-nya masih Kristen, nggak bisa apa-apa kita. Nah, jadi kalau ada orang yang masuk Islam di tempat kita harus menghimbau si mualaf ini untuk segera mengganti KTP-nya, Pak. Video kuat, sertifikat kuat, apalagi KTP. Nah, itu juga saya saya alamin gitu. Waktu itu kita dapat mualaf kita wafat, udah dibawa ke rumah duka oleh keluarganya. Saya dapat kabar sehingga saya datang ke sana. Saya minta supaya diambil untuk ini. Nah, waktu itu kita ya katakanlah berdebat lah gitu ya. Berdebat segala macam. Saya tetap bertahan supaya dia diurus secara Islam. Tapi keluarganya bertahan juga, nggak mau. Karena dia taunya ya tadi identitas tadi ya. Yang paling penting. Nah, tapi pada akhirnya waktu itu saya menang debatnya itu satu. Mereka menggertaknya itu dengan uang gitu. Mereka katanya begini, kalau Bapak mau ngurus secara ini, Bapak tanggung jawab tentang ini apa pembiayanya? Bilang, ya kita sepakatin dulu gitu. Kita urus secara Islam bilang. Katanya, boleh katanya. Sahabat, ayo. Lantas mereka keluarkan daftar biaya yang harus saya keluarkan. Untuk mengganti yang sudah bayar. Biaya peti mati sekian katanya kan. Biaya rumah duka sekian katanya gitu kan. Ya kan dia banyak beberapa ini. Saya bilang kan saya tenang aja. Saya bilang, tadi kita udah sepakat kan akan diurus secara Islam gitu. Iya katanya. Dalam Islam nggak ada peti mati. Nah, kita coret nih biaya peti mati.
Yang kedua tadi biaya apa? Rumah duka. Ya. Dalam Islam nggak ada rumah duka. Ya. Meninggal langsung dimakamkan. Ya. Nah kita coret biaya rumah ini. Ya. Begitu dia kalau ya udah pulang dia. Bilang apa lagi gitu. Nah, itu udah rumah duka di Jelambar itu. Ya, Kita ya, langsung ya. saya telepon rumah sakit Islam, datang ambulan kita bawa. Oke. Alhamdulillah. Alhamdullah. Karena dia gertakannya saya dong. Mungkin kalau saya kan orang masjid nggak punya duit, mungkin digertak sama duit, tapi enggak, saya nggak mundur. Kita ini ya saya tenang aja gitu. Alhamdullah ya bisa kita bisa berhasil lah mengambil lagi. Untung di Islam nggak pakai peti mati ya Pak. Nah itu dia. Padahal kan berapa juta dia ngancam Iya. berapa juta kan rumah duka berapa juta sampai 3 malam kan. Peti mati 5 juta tuh murah Pak. Oh itu dia. Yang banyak yang jauh lebih mahal banyak. Nah itu dia. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sering nggak Pak yang begitu? Sering kalau kita ketemu dengan yang mualaf-mualaf kita yang apa tadi? Yang ada ya pengalaman tuh kadang-kadang kita seperti tadi berhasil, ada yang alot nggak berhasilnya separuh. Terus gimana? Doang. Jadi gini, mereka tetap bertahan, nggak mau menyerahkan ya daripada ya kita udah ada polisi nengahin, ada FKUB segala macam datang, tapi tetap nggak berhasil karena identitas tadi. Nah akhirnya kita separuh aja kita berhasil. Pokoknya kita akan urus secara Islam, kita mandiin kata kapan, dan kita tinggalkan serah. Mereka ternyata setelah itu mungkin dia akan di apa ya katakanlah di peti mati segala macam urusan dia, yang penting kita sampai disolatkan udah. Oh itu namanya separuh gitu. Jadi kita nggak berhasil sampai pemakaman nggak berhasil. Saya pikir jenazah bagi 2. Enggak, urusannya nih urusannya. Nah, jadi kita sampai penyolatkan udah selesai sholat ya udah kita tinggal gitu. Berhandunya ya itu tadi cuma sampai itulah upaya kita yang maksimal kita lakukan karena tadi kita terbantu administrasi. Identitasnya nggak Islam. Ya itu dia makanya akan penting Pak itu. Nah, makanya kita tolong disampaikan juga supaya cepat harus ganti identitas. Iya. Sekarang Pak ganti keterangan agama di KTP itu gampang. Ya bisa ke kelurahan cari petugas Dukcapil. Tapi sekarang juga udah ada aplikasinya Pak di Android, bisa Android. Ngurus itu asal dokumen kita lengkap, nggak sampai sehari jadi Pak. Udah gitu. Tapi tadi syaratnya tadi harus ada piagam sertifikat. Iya. Nah kan gini. Yang namanya lembaga mualaf Indonesia, lembaga mualaf ini kan punya kebijakan masing-masing, Pak. Ada lembaga yang orang datang bersyahadat, dia nggak kasih sertifikatnya dulu sebelum si mualaf ini bisa sholat misalnya gitu. Punya syarat lah untuk pembinaan dulu lah. Ada juga kalau saya di yayasan kita, orang bersyahadat mau sudah bisa sholat atau belum bisa sholat, saya kasih dulu sertifikatnya. Tapi saya monitor, dia nggak bisa pergi. Saya udah minta alamat, KTP dan segala macam. Dia yang menentukan waktu sendiri. Kita kirim guru privat ke rumah dia. Jadi dia langsung sambil belajar setiap harinya gitu Pak. Atau dia pilih hari apa gitu lah. Nah kita dua-duanya dikombinasikan. Nah kalau Bapak bisa dikasih piagam persyaratan tadi, dia harus bisa sholat, dia harus ikut pengajian kita minimal 4 kali datang pengajian, kita ikut baru kita kasihkan piagam gitu. Tapi tadi dia harus minimal bisa baca Al-Fatihah, gitu, minimal dia bisa gerakan sholat. Setelah itu dia ikut pengajian kita tiap hari Ahad ada pengajian 4 kali paling nggak 1 bulan paling kita berikan. Iya. Jadi setiap lembaga mualaf punya kebijakan masing-masing nggak apa-apa. Yang penting si mualaf ini setelah dia masuk Islam dia secure gitu Pak. Secure dalam arti apa? Administrasinya juga secure. Untuk masalah pembinaan kita punya cara masing-masing lah ya. Itu kurang lebihnya mungkin kita sama lah sebenarnya lah. Cuman yang penting asal jangan sampai si mualaf ini sudah masuk Islam ada masalah-masalah yang Bapak hadapi seperti tadi gitu ya. Kalau yang disekap ada nggak Pak? Ada juga. Kita sering bahkan saya waktu itu ya didamaikan oleh kepolisian lah ya, mendamaikan kita ada mualaf kita yang ternyata ya tadi nggak diterima keluarganya bahwa dia udah masuk Islam gitu ya. Ya akhirnya ya kita dapat kabar itu tadi memang sempat ditengahin oleh pihak kepolisian juga akhirnya diambil lagi waktu itu Polwan lah itu ya. Dia tanggung jawab, dia ditinggal di rumah dia dulu katanya di sementara itu kita serahkan karena polisi yang bertanggung jawab ya kita serahkan gitu. Nah kalau ada mualaf yang misalnya diusir Pak sama keluarganya. Terus dia nggak punya tempat tinggal, ini masjid ini gimana? Nah kalau dulu ya kita punya kerjasama, kita punya khususnya untuk wanitanya ya, wanita yang mualaf kita ada donatur yang menyiapkan 1 rumah waktu itu. Tapi ini udah nggak lagi jalan, tapi tempat ada itu. Ada sempat mualaf kita ada rumah untuk menampung mualaf kita yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan mungkin dia bisa numpang di masjid tidur gitu ya. Tapi kalau bukan di stasiun Pak, bukan? Mudah-mudahan jangan. Tapi itu dulu. Tapi sekarang kita, nah ini sehingga kita punya usulan-usulan kepada ini itu supaya ada tadi
semacam apa ya, katakan mualaf center atau apa namanya gitu ya, terserah lah. Tapi tempat itu suatu lembaga itu yang berfungsi dia semacam kayak BLK gitu, Balai Latihan Kerja, tapi di situ kita terima, dia ditampung, dimantapkan keimanannya, Islam akidahnya, diberi keterampilan untuk dia bisa mandiri begitu keluar. Itu kita harapkan supaya ada itu tempat itu, tempat penampungannya itu supaya disiapkan oleh baik apa pemerintah atau dari badan zakat supaya menyiapkan tempat itu. Nanti insya Allah kita bisa kerjasama Pak. Ya, siapa tahu Bapak punya masalah seperti itu, Bapak nggak ada fasilitas, tinggal hubungin kita yang di Yayasan Center. Insya Allah kita sudah punya Pak. Masya Allah. Kita sudah pikirin yang Alhamdulillah banget nih. Terima kasih banget nih. Iya. Insya Allah siapa tahu ada masalah seperti itu, jangan sungkan-sungkan Pak. Banyak Ya, kita di Jakarta kita Yayasan Gada Mualaf, ada MCI, ada MCIP. Nanti Ayah Sofia juga ada daerah kerja di sini dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan, kita harus bisa kerjasama Pak. Betul. Ya. Kita sambil kerjasama, kita harus sama kerja. Sama-sama kerja. Jadi kerjasama dan sama kerja gitu. Iya. Kalau kerjasama nggak kerja percuma Pak. Bisa aja nih Pak Yusman. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Terus berarti sebuah masjid seperti Masjid Lause ini kan diharapkan kan bisa menjadi manfaat buat masyarakat sekitarnya Pak ya, khususnya buat yang Muslim. Yang belum Muslim pun juga kalau bisa membawa manfaat ya Pak ya. Ya, kita itu tadi sebenarnya sosialnya gitu. Pendekatan kita tadi itu dari dia sebelum menjadi Muslim, kita diskusi, kita sharing tentang agama. Setelah dia bersyahadat, kita bimbing syahadat. Setelah dia jadi Islam, kita bimbing kita bina keislamannya. Setelah meninggal pun kita urusin. Sebetulnya rangkaiannya gitu. Jadi dari para Muslim sampai setelah wafat akan diurusin. Sampai meninggal pun dibantu urusannya. Insya Allah. Kalau di sini ada ini Pak, ambulan atau apa? Belum punya ambulan belum. Masih kerjasama dengan yang lain berarti masih ya, kita masih ada kerjasama dengan kalau apa ya seperti tadi dengan lembaga lain tuh dengan kalau ada yang meninggal kita minta tolong pihak kita, ada teman kita yang punya punya ambulan lah, punya gitu ya. Masya Allah. Kegiatan apa lagi Pak selain yang dengan sosial begitu? Apakah ada kerjasama dengan masjid-masjid lain gitu dalam hal dakwah gitu? Kalau dengan lembaga sama lembaga mualaf ada ya, kita suka pertemuan-pertemuan dengan lembaga mualaf suka ada, yaitu ya kita sama saling tukar informasi, kita saling tadi kita saling berbagi lah gitu ya. Kita kurang ini tadi lembaga ini bisa membantu ya kita bersama seperti itu. Ada sama dengan lembaga-lembaga mualaf kan banyak kan, lembaga mualaf banyak sekarang ini kan. Jadi bukan kita sendiri lagi sekarang ini kita. Ya, ini mohon maaf nih. Kalau Pak Yusman sendiri ini Tionghoa bukan sih? Bukan. Saya dari Palembang nih. Oh, Wong Kito Galo, Pak. Gitu, oh, gitu. Yang tiap hari galo-galo, Pak. Kita galo nih. Tapi bukan Wong Kito galo-galo kan. Dulu pertama kali saya ke Sumatera Selatan, Pak. Nggak ke kota Palembang, ke Lubuk Linggau. Oh iya. Di Lubuk Linggau namanya saya kontraktor, baru siap-siap mau jalanin proyek, kan saya ke toko material. Mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Yang punya toko jawabnya apa ya? Kate galau katanya gitu. Kate galau. Jadi nggak ada semua kan? Nggak ada semua. Saya mikir siapa yang galau? Oh ternyata ya bahasa ya masalahnya. Oh ternyata orang Palembang berarti pinter bikin pempek. Makannya pinter. Oh makannya pinter. Bikinnya enggak. Bikinnya ibu yang boleh. Pak Yusman berarti tinggal di sekitar sini, dekat sini? Saya sekarang tinggal di Bekasi. Loh di Bekasi? Bekasi. Berarti kalau ada kegiatan sini lumayan jauh ya? Saya sini naik kereta Pak. Oh iya, gampang dekat dengan stasiun kan dekat. Dari rumah juga dekat stasiun, di sini dekat stasiun. Jadi turun stasiun jalan kaki. Jalan kaki aja sehat. Bekasi di mana? Di Tambun. Bekasi Kabupaten, Tambun Selatan ya. Ya. Jalan Toyogiri tahu Pak? Jalan Toyogiri tahu? Lewat dikit. Oh, masih dikit Toyogiri, nanjak dikit, nah itu naik Tambun kan. Stasiun Tambun itu. Saya dulu 2002 sampai 2010 kerjain di Toyogiri. Wah, saya maju dikit. Itu kan Toyogiri kan itu kan pas tanjakan tuh. Terus sampai maju dikit. Oh, Masya Allah. Pak Yusman ini rumah Bekasi menjadi DKM di Masjid Lause, lumayan jauh ya. Ya, alhamdulillah. Jauh semakin besar pahalanya. Oh, itu ya. Pinter ya berarti ya nih cari pahalanya. Cari pahalanya pinter ya, makin jauh biar makin gede pahalanya, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Ada mungkin yang diceritain lagi Pak dari pengalaman Bapak selama di Masjid Lause ini? Iya, kalau pengalaman saya pernah ada satu keluarga itu
mau masuk Islam. Bapaknya itu udah pengen masuk Islam. Tadi ceritanya gini, keluarga itu bapaknya ini tadinya punya istri itu, istrinya diajak murtad. Hah? Istrinya diajak murtad, tadinya istrinya non Islam nih. Bapaknya non Islam, istrinya diajak murtad, jadi murtad gitu. Terus? Tapi dapat perjalanan berikutnya, punya anak 3 udah dewasa. Bapaknya dapat hidayah. Pengen masuk Islam. Terus? Ngajak istrinya nggak mau. Anak-anaknya udah mau semua nih. Wah ini. Jadi istrinya awalnya Islam malah sudah murtad, ketika diajak balik ke Islam malah nggak mau. Nah, sedangkan itu kan saya repot nih, berapa kali dia datang belum jadi, saya bilang ada apa gitu. Saya minta istrinya datang ke sini. Nah, begitu datang, saya ngobrol baik-baik sama istrinya, ada apa ibu kok nggak mau diajak masuk Islam ini? Ternyata dia pengalaman pahitnya ketika dia murtad. Ketika dia murtad, ya nama orang tuanya pasti nggak terima gitu kan.